Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nah ini sebagai key poinnya generasi Z dan Alpha ya, akrab dengan gawai, tidak fokus dalam satu hal, multitasking, berkomunikasi secara luas melalui media online, berpikir terbuka, senang yang instan, praktis dan kritis, bergantung pada perangkat seluler, mementingkan popularitas dari media sosial ya. Ini jelas sekali memang kalau ingin terkenal ya dimanfaatkan saja era digitalnya ya. Karena apa? Di zaman sekarang itu untuk terkenal itu sangat mudah sekali Bapak dan Ibu ya. Tinggal kita memposting konten-konten kita ya. Mau konten apapun saya rasa itu cepat sekali ya populernya ya. Maka dari itu ini generasi Z dan Alpha ini lebih mementingkan popularitas dari media sosial ya. Kalau zaman dulu mungkin ya zamannya apalagi baby boomers, lalu kemudian zamannya generasi X untuk populer aja itu kan harus jadi artis dulu ya. Betul nggak Mas Rasid? Ya. Jadi harus menjadi artis dulu baru populer. Kalau sekarang Bapak dan Ibu dari pelosok pun mau populer silahkan ya. Nah, mau populer itu mudah sekali ya. Kita tinggal tunjukkan konten-konten kita ya, insya Allah nanti apa namanya mudah sekali untuk dikenal orang banyak, bahkan mendunia ya. Bahkan terkenal namanya diketahui seluruh dunia ya. Nah, inilah luar biasanya zaman digital ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini maka dari itu ini perlu tidak ya penyesuaian di sekolah ketika kita melihat karakteristik tadi. Perlu Bapak dan Ibu ya. Dua karakteristik generasi tersebut menunjukkan sikap, perilaku, cara berpikir, cara pandang yang berbeda dengan guru. Jelas sekali ya. Karena apa? Guru itu kan sebagai generasi milenial atau sebagai generasi X ya. Tentu cara pandangnya berbeda ya. Sikap dan perilakunya juga berbeda. Nah, maka dari itu kita perlu melihat karakteristik tadi untuk bagaimana nanti pada saat pembelajaran itu sesuai gitu ya. Nah, generasi Z dan Alpha selalu terhubung dengan internet dan gawai baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan mereka. Guru perlu memahami dan menyesuaikan diri terkait karakteristik siswanya, termasuk kategori generasi Z dan Alpha, ketika berkomunikasi dan mengajar di sekolah. Nah, karena apa? Kompetensi mereka tidak hanya didapat di depan kelas saja, Bapak dan Ibu ya, untuk generasi Z dan Alpha ini. Jadi anak-anak kita yang generasi Z dan Alpha ini secara keilmuan mereka itu tidak hanya mendapatkan di kelas saja, tidak hanya bersumber dari guru saja, ya. Apa namanya? Mereka bisa saja belajar secara mandiri ya melalui aneka platform digital ya seperti YouTube misalkan ya, aplikasi-aplikasi yang lain ya, aplikasi pendidikan daring ya dan lain sebagainya. Jadi banyak yang mereka dapatkan tidak tidak harus tidak mesti bersumber dari guru ya. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu ya dengan demikian ketika kita melihat memandang karakteristik tadi ya menelaah kalau kita telaah lebih jauh ya melihat karakteristik kedua generasi tadi Z dan Alpha itu yang bisa jadi generasi ini lebih terampil dan lebih berpengalaman ya dalam hal digital dan komputer ya. Nah, maka dari itu guru-guru ya harus cepat beradaptasi dengan perkembangan apa namanya sesuai generasi mereka. Bukan berarti ini Bapak dan Ibu ya, bukan berarti kita meminta anak-anak kita untuk masuk ke generasi kita, generasi X atau generasi milenial misalkan. Akan tetapi kita sebagai guru, sebagai generasi X dan milenial harus bisa masuk kepada generasi mereka, generasi Z dan Alpha. Kita tidak bisa misalkan pada saat pembelajaran, waktu belajar ibu tidak begini deh. Ibu kalau belajar itu misalkan ya, kalau belajar itu harus fokus, membaca satu persatu, harus secara bertahap. Nah, tidak demikian. Bapak dan Ibu tidak perlu mencontohkan itu. Mereka sebetulnya sudah mengetahuinya. Bagaimana cara mereka untuk belajar, memaksimalkan diri, gitu ya. Nah, maka dari itu, guru minimal di zaman era teknologi ini, minimal harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer setidaknya ya, berselancar di dunia internet ya perlahan-lahan. Karena apa? Karena memang tuntutannya seperti itu. Kita dituntut untuk masuk ke generasi mereka.
Ya, bagaimana caranya agar ada keseimbangan antara guru, walaupun guru itu bersumber dari generasi X atau generasi milenial, tapi guru harus ini ya, mau tidak mau, suka tidak suka harus bergabung, harus masuk ke dalam lingkaran generasi Z dan generasi Alpha.